Perempuan tidak pernah mengatakan apa yang sebenarnya mereka maksud. Mereka berkomunikasi dalam kode, kata-kata yang dipilih dengan hati-hati, bukan hanya untuk Anda dengar, tetapi untuk menguji reaksi Anda. Jika Anda berpikir seorang perempuan akan menghampiri Anda dan berkata, "Aku menyukaimu," Anda delusi. Bukan begitu cara perempuan bekerja. Perempuan menginginkan pria yang memahami mereka tanpa mereka perlu menjelaskan diri mereka sendiri, pria yang dapat menguraikan kata-kata mereka dan melihat kebenaran di baliknya. Namun, inilah masalahnya, kebanyakan pria melewatkan sinyal-sinyal itu. Dia akan mengatakan hal-hal tertentu yang mengungkapkan bahwa dia sudah terikat secara emosional, tetapi jika Anda tidak tahu apa yang harus dicari, Anda akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan begitu seorang perempuan kehilangan rasa hormatnya kepada Anda, permainan berakhir. Hari ini, saya akan mengungkap 7 frasa spesifik yang akan diucapkan seorang perempuan ketika dia berinvestasi secara emosional. Masing-masing adalah ujian besar, pintu masuk ke pikirannya, tanda bahwa dia memberi Anda kekuatan emosional atas dirinya. Tetapi jika Anda salah menafsirkan atau bereaksi lemah, dia akan menutup diri, menghilang, dan tidak akan pernah memandang Anda dengan cara yang sama lagi. Jika Anda siap untuk akhirnya memahami perempuan pada tingkat yang tidak akan pernah dicapai kebanyakan pria, komentari di bawah, saya melihat tanda-tandanya. Kebanyakan pria berjalan dengan mata tertutup. Mereka berpikir perempuan itu manis, polos, dan lugas. Mereka percaya apa yang dia katakan apa adanya. Itulah mengapa mereka dipermainkan, dimanipulasi, dan ditinggalkan dengan bertanya-tanya apa yang terjadi ketika dia tiba-tiba kehilangan minat. Jika Anda pernah merasa bingung, frustrasi, atau terluka oleh perilaku seorang perempuan, itu karena Anda tidak tahu cara membaca sinyal-sinyal yang dia berikan. Pada akhir video ini, Anda tidak akan pernah merasakannya lagi. Nomor 1. Aku belum pernah menceritakan ini kepada siapapun sebelumnya. Perempuan tidak terbuka kepada sembarang pria. Jika dia mengatakan ini kepada Anda, itu berarti Anda telah mendapatkan akses ke bagian dunianya yang tidak pernah dilihat oleh kebanyakan pria. Tetapi ada jebakan. Seorang perempuan yang mengungkapkan emosi terdalam, trauma, dan rasa tidak amannya kepada Anda bisa menjadi tanda investasi emosional terbesar, atau jebakan yang akan mengubah Anda menjadi sandaran emosionalnya sementara dia tidur dengan pria lain. Jadi, bagaimana Anda menguraikan perbedaannya? Anda amati tindakannya. Jika seorang perempuan benar-benar menginginkan Anda, kerentanan emosionalnya akan datang dengan kedekatan fisik. Dia akan ingin berada di dekat Anda, menyentuh Anda, menatap mata Anda dengan cara yang membuat Anda merasakan kehadiran emosionalnya sepenuhnya. Tetapi jika dia hanya melampiaskan, berbagi terlalu banyak, dan membuang trauma sambil menjaga jarak aman dengan Anda sedang dimanfaatkan. Ini adalah salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan pria. Mereka berpikir bahwa jika seorang perempuan menceritakan rahasia terdalam dan tergelapnya, itu berarti dia mencintai mereka. Salah. Jika seorang perempuan berbagi traumanya dengan Anda tetapi tetap menjaga jarak, dia memperlakukan Anda seperti terapis, bukan kekasih. Dia mendapatkan manfaat emosional dari Anda, tetapi memberikan tubuhnya kepada pria lain. Itu menyakitkan, itu tidak adil, tetapi itulah kenyataan dari sifat perempuan. Seorang perempuan tidak jatuh cinta pada pria yang memahami rasa sakitnya, dia jatuh cinta pada pria yang tidak membiarkan rasa sakitnya mendefinisikan hubungan. Jika dia memberitahu Anda, "Aku belum pernah menceritakan ini kepada siapapun sebelumnya," dan kemudian menjauh, berhenti terlibat secara emosional. Dia menggunakan Anda untuk kenyamanan, bukan ketertarikan. Tetapi jika dia terbuka dan mulai mencari kedekatan, menatap Anda dengan kekaguman, condong untuk kasih sayang, saat itulah Anda tahu dia benar-benar terikat dengan Anda. Anda harus cukup pintar untuk mengetahui perbedaannya. Jika tidak, Anda akan menghabiskan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, menjadi pria emosional yang dia datangi, sementara pria lain adalah orang yang benar-benar dia inginkan. Dan yang terburuk, dia tidak akan merasa buruk tentang hal itu. Dalam benaknya, Anda bukan pria yang dia inginkan, Anda hanya pria yang dia percayai. Kepercayaan saja tidak menciptakan ketertarikan. Anda harus menjadi pria yang dia hormati, pria yang dia rasakan tertarik, pria yang dia idamkan. Nomor 2. Aku merasa aman di dekatmu. Frasa ini bisa menjadi berkah atau kutukan. Setiap pria ingin mendengarnya, itu membuat Anda merasa kuat, dibutuhkan, dihormati.
Tetapi kebanyakan pria dipermainkan karena mereka tidak mengerti apa sebenarnya arti aman. Perempuan memiliki dua definisi keamanan. 1. Aku merasa aman karena aku percaya padamu dan aku tertarik padamu. 2. Aku merasa aman karena kamu tidak berbahaya dan tidak mengancam. Jika dia merasa aman dan juga tertarik padamu, kamu menang. Dia mengasosiasikanmu dengan perlindungan emosional tetapi juga dengan kegembiraan, hasrat, dan gairah. Tetapi jika dia mengatakan ini sambil memperlakukanmu seperti anjing pendukung emosionalnya, kamu sudah kalah. Dia telah menempatkanmu dalam peran kehadiran yang menghibur dan non-seksual. Jika seorang perempuan memberitahumu, aku merasa aman di dekatmu, dan kemudian berbicara tentang pria lain, melampiaskan masalahnya, tetapi tidak pernah menyentuhmu, menggoda, atau menunjukkan kegembiraan berada di dekatmu, maka dia telah sepenuhnya menghapusmu dari daftar opsi seksualnya. Dia melihatmu sebagai dapat diandalkan, stabil, dan tidak mengancam. Dan tebak apa? Perempuan tidak jatuh cinta dengan pria yang tidak mereka rasakan bahayanya. Setiap perempuan tertarik pada pria yang membuatnya bersemangat, pria yang membuatnya merasa tidak pasti, tertarik, sedikit gugup dengan cara yang terbaik. Pria yang tidak mengerti ini terjebak. Mereka percaya bahwa membuat perempuan merasa nyaman dan aman adalah kunci ketertarikan. Mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk bersikap baik, pengertian, hadir untuknya. Kemudian suatu hari dia menghilang, dia meninggalkan mereka untuk pria yang hampir tidak membalas pesannya. Mengapa? Karena ketertarikan tidak dibangun hanya di atas kenyamanan. Itu dibangun di atas campuran keamanan dan ketegangan, kepercayaan dan ketidakpastian. Jika seorang perempuan mengatakan, aku merasa aman di dekatmu, amati tindakannya. Apakah dia menggoda? Apakah dia ingin dekat denganmu? Apakah dia menatapmu seolah-olah kamu satu-satunya pria di ruangan itu? Jika ya, kamu menang. Tetapi apakah dia melampiaskan kepadamu, mengharapkan dukungan emosional, dan kemudian mengejar pria lain? Jika ya, kamu kalah. Jika kamu pernah mendengar, aku merasa aman di dekatmu, dan kamu tidak merasakan ketertarikan, segera mundur. Perempuan harus merasa aman denganmu, tetapi mereka juga harus merasa bersemangat, sedikit tegang, penasaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika kamu 100% dapat diprediksi, dapat diandalkan, selalu tersedia, selalu ada untuknya, dia tidak akan pernah merasakan gairah untukmu. Dia akan menghormatimu, tetapi dia tidak akan menginginkanmu. Dan ketika perempuan berhenti merasakan ketegangan, rasa penasaran, percikan itu, mereka pergi mencarinya di tempat lain. Jika kamu ingin menang, kamu harus menyeimbangkan keamanan dengan misteri. Buat dia merasa seperti dia bersama pria yang bisa melindunginya, tetapi juga pria yang harus dia dapatkan, pria yang tidak mudah dikendalikan, tidak mudah terombang-ambing, dan tidak selalu tersedia. Seorang perempuan harus merasa aman, tetapi dia juga harus merasa seperti dia bisa kehilanganmu. Itulah yang membuatnya terobsesi. Nomor 3. Apakah kamu memikirkanku? Ketika seorang perempuan menanyakan pertanyaan ini kepada Anda, dia sudah tahu jawabannya. Dia tidak bertanya karena dia penasaran, dia bertanya untuk menguji Anda. Perempuan tidak bertanya-tanya apakah pria acak memikirkan mereka. Perempuan tidak peduli apakah pria lemah, tidak menarik, dan bernilai rendah memikirkan mereka. Satu-satunya alasan dia menanyakan pertanyaan ini adalah karena dia sudah memikirkan Anda dan dia ingin tahu apakah Anda memikirkannya sama banyaknya. Namun, inilah jebakannya, perempuan kehilangan ketertarikan pada pria yang memberi mereka kepastian terlalu cepat. Saat seorang perempuan tahu dia memiliki kendali penuh atas pikiran dan emosi Anda menjadi dapat diprediksi, Anda menjadi membosankan, Anda menjadi mudah. Dan ketika Anda menjadi mudah, Anda menjadi tergantikan. Ini adalah kesalahan yang dilakukan kebanyakan pria. Mereka berpikir bahwa jika seorang perempuan bertanya, apakah kamu memikirkanku? Respons terbaik adalah jujur dan memberitahunya seberapa besar mereka menyukainya. Jadi mereka mengatakan hal-hal seperti, ya, aku memikirkanmu sepanjang waktu, tentu saja aku memikirkanmu, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, kamu selalu ada di pikiranku. Dan pada saat itu mereka pikir mereka menang. Mereka melihat senyumnya, mereka mendengarnya berkata, oh, manis sekali, dan mereka berasumsi ini berarti dia lebih menyukai mereka. Salah, perempuan mengatakan mereka menginginkan pria yang terbuka dan mengungkapkan perasaannya, tetapi begitu Anda melakukannya tanpa membuatnya berusaha untuk itu, dia tidak merasakan kegembiraan, tidak ada misteri,
tidak ada keinginan untuk mengejar. Dia kehilangan minat. Perempuan jatuh cinta dengan pria yang membuat mereka tetap waspada. Jika dia bertanya apakah Anda memikirkannya, itu berarti dia sudah bertanya-tanya, sudah mendambakan, sudah mencoba mencari tahu di mana posisinya dengan Anda. Dan saat Anda mengonfirmasinya terlalu mudah, permainan berakhir. Jadi, apa yang harus Anda katakan sebagai gantinya? Anda harus membuatnya menebak. Ketika dia bertanya, apakah kamu memikirkanku? Respons dengan cukup intrik untuk membuatnya semakin terobsesi. Katakan sesuatu seperti, memikirkan, mungkin bermimpi, mungkin saja. Aku mencoba untuk tidak, tetapi entah bagaimana kamu terus muncul di kepalaku. Aku serahkan padamu untuk menebak. Apa yang dilakukan ini? Ini menjaga ketidakpastian tetap hidup, ini memicu rasa penasaran, ini membuatnya ingin tahu lebih banyak. Karena ketika seorang perempuan dibiarkan bertanya-tanya tentang seorang pria, dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Dia memutar ulang percakapan di kepalanya, dia menganalisis setiap kata, dia bertanya pada dirinya sendiri, apa maksudnya? Apakah dia memikirkanku atau tidak? Dan semakin dia berpikir, semakin dia terobsesi. Inilah mengapa misteri adalah kunci ketertarikan. Perempuan tidak jatuh cinta dengan pria yang menyerahkan emosi mereka terlalu cepat, mereka jatuh cinta dengan pria yang harus mereka cari tahu. Jika dia tidak pernah tahu persis di mana posisinya dengan Anda, dia akan mengejar Anda selamanya. Jika dia tahu dia memiliki Anda 100%, dia akan kehilangan semua minat. Inilah psikologi perempuan, pahami atau dipermainkan. Nomor 4. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu jadi aku? Ini adalah salah satu tanda terbesar bahwa seorang perempuan melihat Anda sebagai pemimpin. Perempuan tidak meminta bimbingan dari pria yang tidak mereka hormati. Ketika seorang perempuan bertanya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu jadi aku? Dia secara tidak sadar, menguji apakah Anda adalah pria yang bisa mengambil alih, membuat keputusan, dan memberinya arahan. Ini sangat penting. Seorang perempuan yang meminta pendapat Anda tentang pilihan hidup, baik itu tentang pekerjaannya, pertemanannya, atau hubungannya, sedang mencoba melihat apakah Anda mampu memimpin. Disinilah kebanyakan pria gagal. Ketika dia bertanya, apa yang harus aku lakukan? Pria lemah merespons secara pasif. Mereka mengatakan hal-hal seperti, aku tidak tahu, bagaimana menurutmu? Terserah kamu, aku tidak yakin, mungkin lakukan saja apa yang terasa benar. Dan saat Anda mengatakan itu, Anda gagal dalam ujian. Perempuan tidak menginginkan pria yang tidak pasti, mereka tidak menghormati pria yang takut mengambil sikap. Jika dia bertanya apa yang harus dia lakukan, dia mencari pendapat yang kuat, dia ingin melihat apakah Anda adalah pria yang berpikir untuk dirinya sendiri, yang membuat keputusan, yang tidak takut untuk memimpin. Dan jika Anda ragu-ragu, menunda, atau memberikan jawaban yang lemah, dia akan langsung kehilangan ketertarikan. Dia mungkin tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi secara internal dia akan mulai melihat Anda sebagai kurang dari seorang pria. Karena perempuan terprogram untuk mencari kekuatan, mereka menginginkan pria yang tahu apa yang dia yakini dan tidak takut untuk mengatakannya. Jika dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu jadi aku? Respons dengan percaya diri. Katakan sesuatu seperti, jika aku jadi kamu, aku akan memutus hubungan dengan orang beracun itu segera. Mereka hanya membuang energimu, aku akan berhenti berpikir berlebihan dan mengambil tindakan. Kamu sudah tahu apa langkah yang benar, atau, sederhana, aku akan membuat keputusan dan tidak pernah menoleh ke belakang. Apa yang dilakukan ini? Ini menunjukkan kepadanya bahwa Anda tidak takut untuk mengambil kendali, ini menunjukkan kepercayaan diri, ini membuatnya merasa seperti Anda adalah pria dengan kepastian, arahan, dan kekuatan. Dan perempuan sangat tertarik pada pria yang memiliki kepastian. Inilah mengapa pria lemah selalu kalah. Seorang perempuan mungkin bertindak seolah-olah dia menginginkan pria yang sensitif dan pengertian dan membiarkannya memutuskan, tetapi jauh di lubuk hatinya dia terprogram untuk jatuh cinta pada pria yang mengambil alih, pria yang bisa melihat gambaran yang lebih besar, pria yang tidak meminta izin tetapi membuat keputusan dan bertanggung jawab atasnya. Perempuan menghormati pria yang memimpin, dan perempuan hanya mencintai pria yang mereka hormati. Jadi, ketika dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu jadi aku? Jangan ragu-ragu, berikan jawaban yang jelas, percaya diri, dan langsung. Karena saat dia melihat Anda sebagai pemimpin, sebagai pria dengan arahan,
sebagai pria yang tidak menyerah di bawah tekanan, dia tidak akan pernah memandang Anda dengan cara yang sama lagi. Nomor 5. Kamu berbeda. Seorang perempuan yang mengatakan Anda berbeda terdengar seperti pujian. Senang mendengarnya, membuat Anda berpikir dia melihat Anda sebagai seseorang yang istimewa, seseorang yang unik, seseorang yang lebih baik daripada semua pria lain yang pernah dia temui sebelumnya. Tetapi frasa ini adalah pedang bermata dua. Kebanyakan pria jatuh ke dalam perangkap. Saat seorang perempuan mengatakan ini, mereka menjadi bersemangat, berpikir ini berarti dia jatuh cinta pada mereka, berpikir mereka sudah memenangkannya. Mereka merespons dengan, benarkah? Mengapa kamu pikir aku berbeda? Ya, apa yang membuatku menonjol? Oh, manis sekali. Dan di situ mereka gagal dalam ujian. Perempuan tidak hanya mengatakan ini karena mereka mengagumi Anda, mereka mengatakannya sebagai ujian. Jika dia benar-benar melihat Anda berbeda, dia tidak perlu mengatakannya. Dia hanya akan memperlakukan Anda secara berbeda. Dia akan menatap Anda dengan kekaguman, dia akan menghormati keputusan Anda, dia akan ingin berada di dekat Anda, mendambakan kehadiran Anda, dan berusaha untuk mempertahankan perhatian Anda. Tetapi saat dia mengatakannya dengan lantang, apa yang sebenarnya dia lakukan adalah mencoba mengonfirmasi apakah asumsinya tentang Anda benar. Apakah Anda benar-benar berbeda? Atau apakah Anda hanya pria lain yang akan bersemangat dan mulai mengejar begitu dia memberinya sedikit validasi? Inilah yang tidak dipahami kebanyakan pria. Perempuan mengatakan, kamu berbeda, kepada pria yang mereka tidak yakin. Itu berarti dia masih mencari tahu tentang Anda, itu berarti dia masih menguji untuk melihat apakah Anda sebenarnya tipe pria yang bisa dia hormati sepenuhnya. Jika Anda terlalu bersemangat, terlalu gembira, terlalu berterima kasih karena dia menyebut Anda berbeda, Anda langsung gagal dalam ujian. Karena pria bernilai tinggi sejati tidak peduli tentang kata-kata, dia tidak membutuhkan seorang perempuan untuk mengatakan kepadanya bahwa dia berbeda, dia sudah tahu. Bagaimana Anda harus merespons? Cara terbaik untuk menangani ini adalah dengan percaya diri, ketidakpedulian, dan sedikit misteri. Jika dia mengatakan, kamu berbeda, cukup angkat bahu dan katakan, aku tahu, lalu ganti topik pembicaraan. Jika dia mengatakan, kamu tidak seperti pria lain, seringai dan katakan, aku sering mendengarnya. Ini melakukan dua hal. Pertama, ini mengonfirmasi keyakinannya bahwa Anda benar-benar berbeda. Kedua, ini membuatnya terus mengejar, membuatnya terus menebak, membuatnya tetap tertarik. Dia sekarang ingin tahu mengapa Anda tidak bereaksi seperti pria lain, dia ingin lebih memahami Anda. Dia mulai lebih memikirkan Anda, menganalisis perilaku Anda, memutar ulang kata-kata Anda di kepalanya. Dan semakin dia memikirkan Anda, semakin dalam dia jatuh ke dalam ketertarikan. Nomor 6. Aku tidak seperti perempuan lain. Ketika seorang perempuan mengatakan, aku tidak seperti perempuan lain, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah berasumsi dia berbohong. Karena setiap perempuan berpikir dia berbeda, setiap perempuan percaya dia istimewa, setiap perempuan ingin menonjol. Tetapi jika dia mengatakannya dengan lantang, itu karena dia sedang mencoba meyakinkan Anda. Dan jika dia harus meyakinkan Anda, itu berarti tindakannya tidak cukup untuk membuktikannya. Pria jatuh ke dalam perangkap ini sepanjang waktu. Seorang perempuan mengatakan, aku tidak seperti perempuan lain, dan mereka langsung mempercayainya. Mereka berpikir dia adalah satu-satunya pengecualian, satu-satunya yang berbeda, satu-satunya yang tidak akan mempermainkan, satu-satunya yang tidak akan meninggalkan mereka seperti yang lain. Lalu apa yang terjadi? Dia mempermainkan, dia pergi, dia melakukan hal yang persis sama yang dilakukan setiap perempuan lain kepada mereka sebelumnya. Mengapa? Karena dia tidak pernah berbeda sejak awal. Dia hanya ingin Anda percaya dia berbeda, sehingga Anda akan menurunkan kewaspadaan Anda. Inilah cara perempuan mendapatkan kekuasaan atas pria lemah. Mereka membuat Anda percaya mereka tidak seperti yang lain, mereka membuat Anda merasa istimewa, membuat Anda berpikir Anda akhirnya menemukan satu-satunya perempuan yang tidak akan mengkhianati Anda. Dan kemudian, saat Anda mulai memperlakukannya seolah-olah dia istimewa, dia kehilangan minat. Karena perempuan tidak jatuh cinta pada pria yang menempatkan mereka di atas alas, mereka jatuh cinta pada pria yang menantang mereka. Bagaimana Anda harus merespons? Hal terburuk yang dapat Anda lakukan adalah mempercayai kata-katanya tanpa mengamati tindakannya. Alih-alih menerima apa yang dia katakan apa adanya, balikkan keadaan. Jika dia mengatakan,
aku tidak seperti perempuan lain, respons dengan, kita lihat saja nanti, lalu jangan katakan apa-apa lagi. Biarkan keheningan membuatnya berpikir berlebihan. Atau katakan, setiap perempuan mengatakan itu, lalu ganti topik pembicaraan. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, lalu duduk dan lihat bagaimana reaksinya. Apa yang dilakukan ini mengembalikan kekuasaan kepada Anda. Alih-alih Anda mencoba membuktikan kepadanya bahwa Anda melihatnya istimewa, dia sekarang harus membuktikan kepada Anda bahwa dia sebenarnya istimewa. Dan inilah yang membuatnya mengejar. Ketika seorang perempuan menyadari dia tidak bisa hanya mengatakan hal yang benar untuk membuat Anda terkesan, ketika dia melihat bahwa Anda adalah pria yang menghargai tindakan daripada kata-kata, dia akan bekerja lebih keras untuk menonjol. Dan semakin keras dia bekerja, semakin besar investasinya. Nomor 7. Aku hanya ingin berada di dekatmu. Frasa ini adalah salah satu indikator terkuat dari ketertarikan emosional dan fisik. Jika seorang perempuan terus-menerus mencari alasan untuk berada di dekat Anda, jika dia mengirimi Anda pesan hanya untuk memeriksa keadaan, jika dia mengarang alasan untuk bertemu Anda sudah menang. Tetapi inilah yang tidak dipahami kebanyakan pria, seorang perempuan tidak akan hanya mengatakan ini tanpa alasan. Jika dia memberitahu Anda, aku hanya ingin berada di dekatmu, itu berarti dia merasakan tingkat keterikatan yang tidak bisa dia jelaskan secara logis. Dia bahkan tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu tentang kehadiran Anda yang membuatnya merasa tertarik kepada Anda. Inilah yang harus diupayakan setiap pria, bukan hanya seorang perempuan menyukai Anda, bukan hanya seorang perempuan tertarik kepada Anda, tetapi seorang perempuan mendambakan kehadiran Anda. Karena ketika seorang perempuan mengatakan, aku hanya ingin berada di dekatmu, dia mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam daripada ketertarikan. Dia memberitahu Anda, aku merasakan sesuatu untukmu yang tidak bisa kukendalikan. Kamu berbeda dari pria lain dengan cara yang tidak sepenuhnya kupahami. Aku tidak butuh alasan untuk bertemu denganmu, aku hanya ingin. Dan disinilah kebanyakan pria melakukan kesalahan. Pria lemah merusak momen itu dengan menjadi terlalu emosional, menunjukkan terlalu banyak rasa terima kasih, atau kehilangan ketegasan. Dia mengatakan, aku hanya ingin berada di dekatmu, dan dia merespons dengan, manis sekali, aku juga suka berada di dekatmu, sungguh, itu sangat berarti bagiku. Oh, itu membuatku sangat bahagia. Dan pada saat itu, dia merasakan perubahan energi, misteri mati, kegembiraan memudar, permainan berakhir. Mengapa? Karena sekarang dia tahu dia memiliki Anda. Tidak ada lagi pengejaran, tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi pembangunan emosional. Dan begitu seorang perempuan tahu dia memiliki kendali penuh atas emosi Anda, ketertarikan mati. Jadi, bagaimana Anda harus merespons? Kuncinya adalah menjaga ketegangan tetap hidup. Ketika dia mengatakan, aku hanya ingin berada di dekatmu, respons dengan, bagus, aku tidak menyalahkanmu, lalu ganti topik pembicaraan. Atau, aku sering mendengarnya, lalu menyeringai dan lanjutkan. Atau, seharusnya begitu, tapi jangan terlalu nyaman. Apa yang dilakukan ini mengonfirmasi perasaannya tanpa membuatnya merasa seperti dia sudah memenangkan permainan. Ini menjaga rasa penasaran, tarikan emosional, keinginan untuk lebih. Karena perempuan tidak menginginkan apa yang mudah diberikan kepada mereka. Mereka menginginkan pria yang membuat mereka merasakan sesuatu yang kuat, sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan, sesuatu yang harus mereka dapatkan. Jika seorang perempuan ingin berada di dekat Anda sepanjang waktu, pastikan dia selalu berinvestasi pada Anda, selalu berusaha mempertahankan perhatian Anda, selalu berusaha membuat Anda tetap tertarik. Karena saat dia berhenti merasa perlu berusaha untuk kehadiran Anda, dia akan mulai menerimanya begitu saja. Dan ketika seorang perempuan menerima Anda begitu saja, dia akan mulai menjauh tanpa menyadari mengapa. Jaga keseimbangan energi, jaga ketertarikan tetap hidup, jangan pernah biarkan dia merasa seperti dia telah sepenuhnya memenangkan Anda. Itulah cara Anda membuatnya terobsesi. Kebanyakan pria tidak akan pernah memahami hal-hal ini. Mereka akan menjalani hidup dengan buta terhadap sinyal-sinyal yang diberikan perempuan kepada mereka. Mereka akan mendengarkan kata-kata perempuan daripada mengamati tindakan mereka. Mereka akan jatuh ke dalam perangkap yang sama berulang kali, memberi terlalu banyak, mengejar terlalu keras, mempercayai kata-kata daripada kenyataan. Dan ketika mereka diabaikan, ditolak, ditinggalkan untuk pria lain, mereka akan duduk di sana dengan bingung, patah hati, bertanya-tanya apa yang salah mereka lakukan.
Tetapi kebenarannya ada di sini. Perempuan tidak akan pernah secara langsung memberitahu Anda bagaimana perasaan mereka. Mereka menguji, mereka memberi sinyal, mereka menantang Anda untuk melihat apakah Anda benar-benar pria yang mereka inginkan. Kebanyakan pria gagal dalam tes ini. Mereka tidak melihat tanda-tandanya, mereka tidak mengerti mengapa perempuan kehilangan minat, mereka tidak menyadari seberapa cepat ketertarikan bisa dibunuh. Tetapi sekarang Anda tahu, sekarang Anda memahami permainannya. Jika Anda mendengarkan apa yang baru saja Anda pelajari, Anda tidak akan pernah lagi bingung dengan kata-kata seorang perempuan. Anda akan melihat melalui sinyal-sinyal, melalui tes-tes, melalui pesan-pesan tersembunyi di balik semua yang dia katakan. Dan ketika Anda melihat kebenaran, Anda mengendalikan permainannya. Komentari, saya melihat tanda-tandanya, jika Anda sudah selesai menjadi buta terhadap sifat perempuan. Sekarang setelah Anda melihat kebenaran, Anda memiliki pilihan. Anda bisa pergi dari video ini dan terus hidup seperti kebanyakan pria, buta, bingung, dan tidak berdaya dalam hubungan, atau Anda bisa mengambil tindakan. Anda bisa mulai menerapkan pengetahuan ini, Anda bisa mulai melihat pola-polanya dan mengenali tes-tesnya. Dan jika Anda melakukannya, seluruh hidup Anda akan berubah. Tetapi kebenaran ini perlu menjangkau lebih banyak pria. Kebanyakan pria tidak tahu bagaimana sifat perempuan bekerja. Mereka terus melakukan kesalahan yang sama, mengejar perempuan yang salah, patah hati berulang kali. Dan YouTube hanya mendorong konten semacam ini jika Anda mengambil tindakan. Jadi, jika Anda menemukan satu pelajaran berharga dalam video ini, berlangganan sekarang juga, bukan hanya untuk Anda, tetapi untuk setiap pria yang masih dalam kegelapan, yang masih tidak melihat tanda-tandanya, yang masih tidak mengerti mengapa dia terus kalah. Setiap suka, komentar, dan langganan membantu lebih banyak pria terbangun.